Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya Ilmiatun Nuriyah, NIM U 2018-3025 akan menjelaskan sedikit tentang bab isim ghairu munsharif, mata kuliah Nahwu Majrurrat wa Majzumat yang diampu oleh Ustadzah Aisyah Ajuri. Langsung saja, apa sih isim ghairu munsharif itu? Nah, isim ghairu munsharif itu gampangannya yang pertama itu isim yang tidak dapat ditasrif karena namanya ghairu munsharif. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri utamanya adalah yang pertama, lafadz tidak diakhiri dengan harokat tanwin. Nah, tidak dapat kemasukan tanwin berarti. Yang kedua, isim tidak dapat diakhiri dengan harokat kasroh. Tanwin dan tidak dapat diakhiri harokat tanwin dan tidak dapat diakhiri dengan harokat kasroh. Nah, dari hal tersebut kesimpulannya isim ghairu munsharif itu merupakan isim yang aneh atau sakit. Ada kalanya huruf alif, waw, dan ya menyelip di tengah atau di akhir lafaz. Contohnya yang di tengah lafaz qola, saro. Nah, itu kan ada alif itu. Bentar. Qola, saro. Kemudian yang di akhir lafaz itu ada sa'a. Nah, ini itu apa? Huruf itu tadi ada yang menyelinap itu tadi. Nah, sesuatu yang menyelinap ini atau sesuatu yang sakit ini disebut dengan ilat, dan ilat inilah yang dapat menyebabkan isim tadi itu tidak dapat menerima tanwin atau diakhiri dengan harokat kasroh. Nah, ilat tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, karena disebabkan oleh dua ilat atau illatani, dan yang kedua disebabkan oleh satu ilat atau illatun wahid taqumu maqamal illatain, satu ilat yang menempati posisi dua ilat. Nah, yang pertama kita akan membahas yang illatun wahidatun taqumu maqamal illatain, atau satu ilat yang menempati dua ilat. Nah, yang pertama itu ada isim ghairu munsharif yang disebabkan karena satu ilat atau satu alasan. Secara umum itu penyebabnya ada dua. Yang pertama itu ada shighat muntaha jumu. Apa shighat muntaha jumu itu? Shighat muntaha jumu adalah bentuk paling puncak dari jamak. Karena shighat muntaha jumu ini mengikuti wazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Contohnya, yang mafa'ilu itu ada masajidu. Kalau yang mafa'ilu itu masabihu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mempunyai satu ilat yang terselip di antara huruf 1 dan 2 sehingga menyisakan 2 hingga 3 huruf setelah ilat tersebut. Contohnya sudah tadi ya. Yang kedua ada alif ta'nis. Nah, apa itu alif ta'nis? Alif ta'nis adalah alif yang menunjukkan arti perempuan. Nah, alif ta'nis ini juga dibagi jadi dua. Yang pertama ada alif mamdudah, yang kedua ada alif maksuroh. Nah, apa alif mamdudah itu? Gampangannya di situ sudah diterangkan alif yang berdiri di akhir kata. Gampangannya kalau gampang diingat itu alif yang dibaca panjang, itu namanya alif mamdudah. Contohnya Zakaria, terus Baydau. Maaf, di sini tidak dituliskan ya.
Kemudian yang kedua ada alif taknis maksurah. Alif taknis maksurah ini alif apa? Alif yang tertempat titik di akhir kata. Bisa juga diketahui dengan alif yang biasanya dibaca pendek. Contohnya Laila, Hubla, Zikro, Sugro. Nah, itu contohnya alif taknis. Kemudian kita masuk ke yang dua ilat. Illatani, yang disebabkan oleh dua ilat. Isim ghairu munsharif yang disebabkan karena dua ilat atau dua alasan ini dibagi menjadi dua lagi. Pertama, terdapat pada wasfiyah. Alamiah. Apa alamiah itu? Lafaz yang menunjukkan nama. Alam. Nah, alamiah ini dapat menjadikan sebuah isim sebagai isim ghairu munsharif apabila ditambah salah satu dari 6 hal. Yang pertama itu ada wazan fi'il. Apa wazan fi'il itu? Yaitu lafaz yang diikutkan pada wazan fi'il. Wazan fi'il itu kayak af'alu. Contohnya itu ahmadu. Kemudian yang kedua ada ziyadah alif dan nun. Ziyadah alif dan nun ini maksudnya lafaz yang akhirnya di akhir kata mendapatkan tambahan alif dan nun. Contohnya Utsmanu, alamiah ditambah alif nun akhirnya, jadi Utsmanu. Kemudian yang ketiga itu ada udul. Apa udul itu? Yaitu perubahan kalimah dari bentuk asalnya. Pada umumnya udul itu mengikuti wazan fu'alu. Contohnya di sini ada Umaru, mengikuti wazan fu'alu. Nah, kemudian yang keempat ada taknis, yaitu lafaz yang menunjukkan perempuan sama tadi. Contohnya Fatimatu. Alamiah Fatim plus taknis tak marbutoh. Yang kelima ada ajam, yaitu nama ajam itu maksudnya nama selain nama Arab. Contohnya Ismail. Kemudian yang terakhir itu ada tarkib masji, yaitu gabungan dua lafaz menjadi satu. Contohnya ada ba'labaka. Ba'labaka ini terdiri dari alamiah ba'labun dan tarkib masji bakun. Jadi kalau digabung ba'labaka gitu. Yang kedua ada wasfiyah. Apa wasfiyah itu? Yaitu lafaz yang menunjukkan arti sifat. Nah, wasfiyah ini dapat menjadikan sebuah isim sebagai isim ghairu munsharif apabila ditambah salah satu dari 3 hal. Yang pertama ada wazan fi'il. Abiyad itu kan artinya putih, warna putih. Wasfiyah plus wazan fi'il. Abyadu. Kemudian yang kedua ada ziyadah alif nun, sama. Contohnya sakronu, yang mabuk, berasal dari sakaro plus alif nun. Yang terakhir ada udul, mengikuti wazan fu'alu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.